Bergelimang harta dan kekayaan di kalangan para artis pastinya bukan hal yang baru. Pun kekayaan yang dimiliki sejumlah artis Indonesia tak jarang membuat warganet terperangah dan iri. Salah satunya adalah artis Sandra Dewi yang memiliki rumah mewah yang ditaksir bernilai puluhan bahkan ratusan miliar ini. Memiliki lobi bak hotel bintang 5, lift pribadi, kolam renang, basement untuk mobil mewah pribadinya, studio untuk syuting, hingga ruang kamar pribadi yang sangat luas. Tak hanya rumah di Indonesia saja, Sandra Dewi dan suami juga punya rumah lain di Australia berkisar 25 miliar rupiah. Fasilitas di rumah tersebut tak kalah menakjubkan dengan interior serba putih bergaya minimalis, memiliki ruang tamu yang luas, halaman yang luas dan lapangan basket, serta 5 kamar yang berukuran besar. Bukan hanya itu saja, saat ulang tahun, sang anak diberikan hadiah pesawat jet pribadi yang diduga bernilai 428,5 miliar. Dan yang tidak akan dilupakan adalah pernikahan Sandra Dewi di Disneyland yang mencapai harga 1,5 miliar. Bukan hanya Sandra Dewi saja, penyanyi dangdut yang memiliki julukan si Ratu Goyang Ngebor ini pun juga mempunyai banyak harta dan kekayaan yang bernilai fantastis, berupa rumah mewah di kawasan Pondok Indah yang bernilai 20 miliar, yang memiliki fasilitas kolam renang, furniture antik berwarna emas, hingga memiliki walk-in closet yang berisi koleksi pakaian, parfum hingga tas. Tak hanya rumah di kawasan Pondok Indah, rumah Inul di kampung halamannya yang berada di Pasuruan, Jawa Timur juga tak kalah mewah. Walaupun berada di dalam gang, tetapi hunian tersebut begitu sangat luas dan bisa menampung hingga 10 mobil. Bahkan nama gang tersebut dinamai dengan nama Inul sendiri. Menjelang Lebaran, Inul Daratista baru-baru ini telah memborong baju-baju baru untuk semua karyawannya yang jika ditotalkan bernilai lebih dari 100 juta rupiah. Namun kehidupan mewah dan bergelimang harta tidak menjadi jaminan bagi keharmonisan rumah tangga Inul Daratista. Dirinya pernah ribut besar dengan sang suami, hingga akhirnya pisah ranjang karena masalah uang 65 juta rupiah. Tak hanya itu, pasangan yang telah menikah selama hampir 3 dekade ini pernah mengeluarkan kata-kata cerai. Iya, saya bilang, kalau aku nggak punya anak, kamu kawin lagi aja atau kita pisah, saya bilang gitu. Namun ada satu kalimat Adam Suseno yang meluluhkan hati Inul Daratista. Dan jawabnya Mas Adam cuma satu, kamu punya anak, nggak punya anak, kita akan tetap bersama sampai tua. Rumah tangga kita udah 29 tahun. Mudah-mudahan kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Dan sebagai Inul selalu tetap sebagai Inul yang dulu. I love you. Kelahiran sang anak yang dinamainya Yusuf Ivander Damares melengkapi kebahagiaan Inul dan Mas Adam. Ingin terus mendampingi sang anak yang telah beranjak dewasa, pasangan yang selalu membuat video lucu ini melakukan prosedur cuci otak atau DSE dan imunoterapi yang mengocek harga puluhan juta rupiah. Dan selain demi sang anak, apakah alasan lain Inul melakukan terapi tersebut? Ketika aku diperiksa kemarin itu, karena aku keluhannya itu kan memang mata saya udah nggak beres gitu. Tadinya mau operasi. Katanya udah muncul katarak, terus udah muncul ada glukoma. Nah glukoma ini saya minum obat glukoma itu salah 2 tahun. Ternyata saya pindah rumah sakit, saya nggak ada glukoma. Jadi saya salah minum obat 2 tahun. Nah ketika di MRI kemarin tuh, ternyata batang otak saya juga udah kesumbat gitu. Terus otak saya yang sebelah kiri itu sudah tidak dialirin oleh darah gitu. Udah mati, udah gelap gitu. Yang satunya tuh terang, yang sini tuh udah nggak ada suplai darah masuk ke otak yang sebelah kiri. Benar-benar buntu. Kemarin melakukan tindakan DSA dan alhamdulillah udah mulai enakan, nggak pusing. Mas Adam juga enakan, seger gitu. Kenapa ada tindakan itu bukan karena kecantikan juga gitu, karena memang kita sakit gitu.
Sebelum meraih popularitas seperti sekarang, Inul pernah mendapat penolakan dari berbagai pihak. Oh, saya bersiteru dengan semua penyanyi dangdut lah, Mbak. Saya dimusuhin karena saya kan nyanyinya bagus. Saya harus bangga dong. Aku tuh nyanyi tuh selalu dimusuhin sama penyanyi-penyanyi. Keluarin terakhir aja itu masalah tuh katanya. Karena kalau aku nyanyi di awal atau di tengah, Mbak, habis aku nyanyi, buyar penontonnya, Mbak. Terus buyar mari delok Inul gitu. Jadinya yang lain itu kan nyanyi nggak ada yang nonton. Jadi suka gitu, makanya aku selalu ditunggu taruh terakhir. Itu aku terakhir nggak kebagian lagu, makanya aku selalu pakai lagu-lagu baru gitu yang orang lain, penyanyi lain nggak bisa. Dan aku tuh, dan aku setiap kali kalau ada atraktif di atas panggung itu kadang-kadang deket sama pianonya, sama ini gitarnya, atraktif action lah gitu. Karena aku juga nggak tahu ada istrinya ikut gitu. Pulang-pulang udah dijambak, turun dari panggung dijambak, dilempar sepatu lah pernah. Terus dikamplengin ya pernah, pokoknya kayak gitulah. Ada yang cemburu maksudnya, cemburu gitu. Bukan hanya bersiteru dengan sesama penyanyi dangdut, Inul juga pernah dicekal oleh artis senior Haji Rhoma Irama. Hal tersebut dikarenakan Bang Haji tidak suka dengan tampilan dan goyangan Inul yang dianggap vulgar untuk diperlihatkan di depan publik. Ya tahu ini yang namanya Inul tuh gitu. Ya saya diem aja iya gitu. Saya minta maaf kalau ada yang dibagi ilmunya buat saya kasih. Saya maksudnya mau nerima nasihat gitu. Pak Hajinya udah marah-marah kayak gitu. Udah emosional gitu. Jadi saya kan ngejer tuh takut tuh. Udah gini nih, udah kayak mau pingsan, jadi ketakutan gitu. Soalnya kan ngomongnya pokoknya kamu besok harus pakai baju kayak Siti Nurhaliza, nyanyi juga harus kayak Siti Nurhaliza gitu. Dimarah-marahin juga sayanya kan, jadi karena saya kan nggak pernah dimarahin sama bapak saya, jadi shock gitu. Terus kaget sama ngejer-ngejernya sampai membengap semua itu. Ya ada beberapa insiden yang nggak enak lah gitu. Dari kejadian tersebut, membuat Inul kehilangan berbagai tawaran nyanyi dan membuat dirinya kecewa hingga mencapai titik terendah dalam hidupnya. Titik terendah saya waktu itu adalah ketika saya sama Pak Haji nggak mau nyanyi, pulang kampung. Nyanyi jadi orang kampung aja, nyanyi cuma honor 50.000 tapi nggak ada yang oyak-oyak gitu. Itu mah titik terendah saya dan salah satunya adalah ketika saya sudah punya rumah ini dicekal, nyanyi nggak ada job sama sekali, nggak bisa bayar cicilan rumah. Terus ya itu bapak ibu saya di rumah sedih banget, itu titik terendah saya. Tak hanya mengalami ujian hidup, sebagai penyanyi dangdut ada saja pengalaman mistis yang menghampirinya. Tapi kalau nyanyi dangdut mah udah sering muntah-muntah darah di sini. Jadi pembantu saya juga tahu tuh, Bu, baunya wamis banget ya Bu ya. Itu pembantu saya masih ada ikut saya sampai. Iya, tahu-tahu di tempat tidur itu kayak didorong dari sini tuh Mbak. Sur gitu tuh Mbak. Jadi kayak orang muntah tapi nggak niat gitu, tiba-tiba mangap gitu, kayak di film gitu loh Mbak. Ya apa ya, itu nggak pernah terbayangkan juga pernah ngalamin kayak gitu tuh. Itu pembantu saya sampai Mas Adam ke UGD kan, ini muntah darah kayak gini nih, kapan aku ayo bawa ke UGD gitu. Di UGD saya langsung di general check up kan. Kenapa bisa muntah darah kayak gini? Kan lagi heboh ya, Inul Daratista kalau udah masuk UGD semua rame ya Mbak. Kayak gitu, nggak ada apa-apa itu. Udah pulang lah, akhirnya pulang. Berapa hari lagi kayak gitu, gitu. Terus akhirnya ya kata orang tua ya, balik ke emak aja udah. Gitu. Udah jadi didoain sama ibu, usapin apal-apalah didoain gitu. Udah mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu.